Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yulia Renata Brigitangau, kelas A semester 7, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan tugas ke-7 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Dalam buku ini membahas tentang beberapa sub pembahasan pokok. Yang pertama tentang keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan suatu hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama atau tinggal bersama dalam negara ini atau wilayah Indonesia tersebut. Perlakuan hukum tidak dibedakan antara golongan atas dan maupun golongan bawah. Semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara antara satu dengan yang lainnya. Masalah keadilan sosial telah menjadi inti filsafat politik Anglo-Amerika sejak penerbitan Theory of Justice pada tahun 1971. Karya John Rawls. Untuk sebagian besar periode ini, para filsuf politik menanggapi karya Rawls dengan baik, yang menghasilkan satu teori keadilan. Di sisi lain, teori Rawls dimulai dengan gagasan Aristoteles bahwa keadilan distributif dipahami dengan berbagai macam barang yang masing-masing dapat mempengaruhi orang dalam berbagai cara. Menurut Aristoteles, keragaman ini menimbulkan fluktuasi opini yang hebat tentang keadilan distributif. Tetapi di sini Walser menarik kesimpulan yang sangat ditolak Aristoteles. Keadilan sepenuhnya adalah masalah opini atau konvensi sosial, dimulai dengan relativisme moral yang menyeluruh ini. Walser menyajikan teori keadilan pluralistik. Dia berpendapat bahwa dalam masyarakat kita ada pluralistik yang tidak dapat direduksi dari prinsip-prinsip pertama keadilan, yang tidak memiliki hubungan tetap satu sama lain ketika prinsip-prinsip akal sehat, kebutuhan, dan konflik gurun. Sebagai contoh, tidak ada prinsip yang lebih mendasar, seperti prinsip Working tentang kesetaraan kompleks untuk memberitahu kita apa yang telah harus dilakukan. Tidak hanya standar tingkat tinggi yang dapat kita naiki ketika pertimbangan keadilan bertentangan, tetapi pada prinsipnya tidak mungkin filsafat tidak dapat memberikan penjelasan sistematis tentang keadilan sosial, bahkan pada tingkat yang paling umum, apalagi menentukan bagian keseluruhan sumber yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Dalam Theory of Justice, Rawls sudah mengantisipasi dan menolak beberapa cara pendekatan terhadap masalah keadilan sosial yang muncul kembali. Jika dia benar dalam menolak alternatif tersebut, usahanya sendiri signifikan dengan cara yang tidak dihargai secara umum. Mungkin kegagalan teori-teori keadilan berikutnya hanyalah bukti bagus dari kebenaran pembacaan awal tentang masalah tersebut. Yang berikut tentang struktur dasar dan gurun pribadi. Dalam struktur dasar sebagai subjek, John Rawls mencoba untuk menetapkan klaim berikut. Yang pertama, bahwa setelah kita memikirkan pihak-pihak dalam konteks sosial sebagai bebas dan orang-orang bermoral setara,
maka ada alasan kuat untuk mengambil struktur dasar sebagai subjek utama. Kedua, mengingat ciri-ciri khusus dari struktur ini, kesempatan awal dan syarat-syarat pembuatannya harus dipahami dengan cara khusus yang membedakan kesepakatan ini dari yang lainnya. Ketiga, melakukan hal ini memungkinkan pandangan Kant untuk mempertimbangkan sifat sosial yang mendalam dari hubungan antar manusia, dan akhirnya sementara elemen besar keadilan prosedural murni beralih ke prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip ini harus mewujudkan bentuk ideal untuk struktur dasar. Mengingat proses institusional yang sedang berlangsung akan dibatasi dan hasil akumulasi dari transaksi individu akan terus disesuaikan. Yang berikut tentang Dworkin tentang kesetaraan sumber daya. Kesetaraan merupakan persamaan kedudukan atau tingkatan tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status atau strata yang sama. Yang pertama tentang proyek Dworkin. Untuk memahami deskripsi Dworkin yang agak kompleks tentang kesetaraan sumber daya, yang terbaik adalah memulai dengan mempertimbangkan mengapa ia memiliki kesamaan dengan apa yang disebut persamaan hasil. Persamaan hasil adalah bentuk kasar dari egalitarianisme yang menuntut bahwa setiap orang harus memiliki jumlah sumber daya materi yang sama di setiap tahap kehidupannya. Menurut Dworkin, cacat dari hasil yang sama adalah mengabaikan cara di mana keputusan setiap orang tentang kehidupannya sendiri mengurangi atau meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk orang lain. Seandainya kita mulai dari situasi aset yang awalnya sama, beberapa individu hampir pasti akan mengonsumsi saham mereka dengan segera, sementara yang lain akan berkontribusi pada perekonomian melalui keputusan mereka untuk menabung, mengambil risiko, dan melakukan upaya khusus. Dengan menekankan pada kesetaraan material yang ketat, persamaan hasil mengabaikan fakta bahwa itu kesetaraan sumber daya yang tampak tidak setara mungkin tidak begitu pilihan, pengorbanan, dan kontribusi mereka diperhitungkan. Tujuan Dworkin adalah untuk menangkap pemahaman yang lebih kompleks tentang kesetaraan. Bagi Dworkin, nilai sumber daya yang dikhususkan untuk satu kehidupan harus dinilai dan dalam kaitannya dengan biaya sumber daya itu untuk orang lain. Biaya ini harus diukur dari segi pilihan yang dibuat setiap orang ketika dihadapkan pada pilihan orang lain. Oleh karena itu, persamaan sumber daya memerlukan jenis metrik khusus yang peka terhadap pengaruh pilihan individu. Seperti yang dikatakan Dworkin, setiap metrik kesetaraan yang memadai harus peka terhadap ambisi. Dworkin juga berasumsi bahwa bakat harus dihitung sebagai bagian dari sumber daya setiap individu. Karena Dworkin tidak percaya manipulasi langsung dan transfer kekuatan mental dan fisik. Dworkin mencoba untuk menyusun metrik untuk kesetaraan dalam beberapa tahap. Pertama, ia mengusulkan eksperimen pemikiran di mana kita membayangkan situasi bakat dan kekayaan pada awalnya sama. Dalam situasi imajiner ini, individu mengadakan lelang semua sumber daya yang dapat diadakan secara pribadi.
Ide dasarnya adalah bahwa melalui lelang ini, setiap orang diberi kesempatan yang sama dalam menentukan nilai sumber daya yang dimiliki masyarakat. Lelang adalah perangkat teoritis untuk menentukan serangkaian kepemilikan yang tetap sama secara sempurna ketika kita memandang atas seringkali semua anggota masyarakat. Dalam menyiapkan lelang untuk menyaksikan hasil ini, the working means untuk menunjukkan kepada kita seperti apa kesetaraan total pada prinsipnya. Baik, mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.